Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Di tengah-tengah masa pandemi, kita masih bisa berkumpul di sini walaupun lewat virtual untuk tholabul ilmi. Insya Allah ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa, yang tentunya kehadiran kita di sini semata-mata karena dorongan iman. Nikmat iman itu adalah nikmat yang sangat harus kita syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi manusia-manusia dan juga melahirkan generasi yang akan meneruskan perjuangan beliau, yaitu melanjutkan kehidupan Islam. Baik muslimah sahabat keluarga, di sini sudah tergabung ya para orang tua dari TK Anak Soleh Makassar dan juga TK Anak Soleh Bekasi, kemudian juga para muslimah dari kalangan umum ya, karena memang grup sahabat keluarga ini terbuka untuk siapa saja, dan insya Allah melalui grup sahabat keluarga ini kami akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita terutama terkait dengan keluarga dan pendidikan anak. Dengan harapan bisa membekali para ibu dan calon ibu sehingga kualitas pengasuhannya semakin lebih baik lagi. Karena sebagaimana yang kita pahami bahwa keluarga adalah ujung tombak bagi pembangunan generasi. Jika keluarganya baik ya dan didukung oleh sistem yang baik, insya Allah mudah-mudahan masa depan bagi anak-anak kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang ini. Baik, muslimah sahabat keluarga, ini adalah pertemuan yang pertama dan kita akan memasuki satu materi yang penting, dan ini merupakan materi di awal. Kenapa? Karena materi ini insya Allah ketika ibu, para muslimah sahabat keluarga mengetahuinya, akan bisa lebih memahami putra dan putrinya. Ketika para ibu bisa memahami putra-putrinya, harapannya adalah tentu mereka bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya, mendampingi mereka dengan rasa bahagia, dan syarat untuk melahirkan anak-anak yang bahagia adalah ibunya dulu yang harus bahagia. Ya, jadi kalau ibunya tidak bahagia, akan sulit untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Nah, insya Allah nanti materinya dalam bentuk PPT akan di-share oleh Bu Herlina. Silakan Bu Herlina untuk men-share agar kita bisa mulai. Terima kasih Bu Herlina. Ya, terima kasih. Baik ibu-ibu semua, insya Allah bisa melihat ya pada layarnya bahwa materi kita pada hari ini adalah bagaimana mengenal karakteristik anak. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik? Ya, jadi ketika kita berbicara tentang karakteristik anak, berarti nanti di situ kita akan mengenal ciri-ciri anak kita. Seperti apa potensinya, seperti apa gaya belajarnya, bagaimana kecerdasannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan saya kira ini materinya sebetulnya cukup panjang ya, cukup panjang. Mudah-mudahan nanti kita lihat jika memang materinya bisa kita selesaikan dalam waktu yang tersedia, maka kita nanti akan berlanjut kepada materi berikutnya. Tetapi yang saya sangat harapkan adalah bahwa kita tidak hanya menyelesaikan satu materi, tetapi yang diharapkan adalah kemudian para muslimah semua bisa memahami
Dan selanjutnya adalah tentu yang paling penting adalah mengamalkan, ya. Nah, karena apa? Karena tumpukan ilmu parenting sebanyak apapun, jika kita tidak mau berubah dan kemudian kita tidak mau mengaplikasikannya, maka seluruh pengetahuan itu menjadi sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran kita, tetapi tidak berdampak bagi kualitas pengasuhan dalam keluarga kita. Nah, silakan dilanjut, Bu Herlina, next. Baik, nah, perintah Allah ya kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat yang pertama diturunkan melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, dan di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata Iqra. Iqra kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, di dalam terjemahan, terjemahannya itu adalah bacalah, ya. Dan seringkali kita memahami aktivitas membaca itu adalah membaca buku. Pada saat Rasulullah menerima wahyu dari Allah, Rasulullah itu kan berkata kepada malaikat Jibril, aku tidak bisa membaca. Sampai malaikat Jibril memeluk Rasulullah kembali, memeluk lagi Nabi Muhammad untuk meminta Nabi mengucapkan Iqra, lalu Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak bisa membaca. Diulang-ulang lagi, sampai akhirnya Rasulullah mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, pengertiannya adalah bahwa Iqra ini maknanya luas. Tidak hanya membaca dari apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran saja. Tetapi di dalam ayat Al-Quran situ kan memang Allah menjelaskan banyak ya, mulai dari tentang alam semesta, kemudian perintah untuk memikirkan, perintah untuk mentadaburi, afala ta'qilun, afala tadakkarun, gitu ya. Nah, maksudnya adalah bahwa perintah Iqra ini tidak hanya membaca dari ayat-ayat qauliyah saja yang ada di dalam Al-Quran, tetapi juga ayat-ayat kauniyah. Artinya yang di alam semesta, termasuk diri kita sendiri, termasuk juga kita harus Iqra pada anak-anak kita. Yang dimaksud dengan Iqra pada anak-anak kita tuh ya kita bisa membaca anak, tidak hanya terkait terhadap masalah fisiknya saja, tetapi juga kita bisa memahami lebih dalam seperti apa anak kita, mengenal perkembangan emosinya, mengenal perkembangan sosialnya, mengenal perkembangan bahasanya, atau dengan kata lain, kemampuan perkembangan bahasa, sosial, emosional, itu adalah satu proses yang menunjukkan perkembangan dari otak anak-anak kita. Apa keuntungannya ketika kita mampu Iqra pada anak kita? Keuntungannya adalah kita mampu untuk membuat, kita bisa mengenal anak kita dengan lebih baik. Ketika kita sudah memahami anak kita, maka kita akan memberikan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Juga di dalam pola pengasuhan, itu pasti akan terjadi interaksi antara kita, orang tua dengan anak. Pada saat proses interaksi itu terjadi, kita juga berkomunikasi dengan anak-anak kita. Nah, seringkali muncul permasalahan antara orang tua dengan anak dikarenakan masalah komunikasi yang tidak tepat. Sehingga pesan-pesan dari orang tua itu tidak sampai kepada anak-anak kita. Nah, jadi ketika kita Iqra, insya Allah kita nanti akan sampai pada tema bagaimana berkomunikasi efektif dengan anak-anak kita. Kita bisa berkomunikasi dengan tepat, yang tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak-anak kita tumbuh sesuai dengan harapan dan tujuan penciptaannya. Allah menciptakan manusia, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Zariyat, bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi bagaimana kita harus menghantarkan anak-anak kita agar mereka itu menjadi hamba Allah. Yang namanya hamba itu apa sih? Yang namanya hamba itu kan betul-betul mentaati semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Definisi pendeknya demikian. Tetapi pada prakteknya itu kan maknanya sangat luas. Berarti kita harus menerapkan seluruh perintah Allah, seluruh syariat Islam di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita tidak bisa Iqra pada anak-anak kita,
biasanya yang terjadi adalah muncul banyak permasalahan, dan ketika permasalahan itu tidak segera diatasi, tumpukan-tumpukan masalah itu akan semakin banyak dan ibaratnya akan menjadi bom waktu pada saat anak itu sudah dewasa. Nah, kalau terbawa belum dibereskan, lalu anak-anak kita menikah, itu biasanya berpengaruh juga pada pola pengasuhan. Karena seringkali pola pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu adalah pola pengasuhan berdasarkan warisan. Seperti apa orang tuanya mendidik, seperti itu juga dia mendidik anak-anaknya. Padahal kita tahu, zaman kita pada saat kita besar ya, dibesarkan oleh orang tua kita, itu sudah berbeda dengan zaman yang dihadapi oleh anak-anak kita. Sehingga di dalam pendidikan juga kita harus paham. Jika kita belajar tentang sistem pendidikan, maka nanti kita akan tahu mana yang tidak boleh berubah, mana yang memang itu boleh berubah. Dalam pengertian, di situ ada alat, di situ ada media, yang tentunya kalau alat, media itu adalah usul atau cara yang kita bisa gunakan sekreatif mungkin selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu keutamaan ketika kita mampu ikro terhadap anak-anak kita. Baik, selanjutnya. Silakan, Bu Herlina. Baik, nah, dari sejak zaman Nabi Adam, sampai sekarang, ya, kehidupan itu penuh dengan dinamis. Seiring dengan perkembangan dalam setiap zaman, maka kita akan bisa lihat bahwa gaya hidup manusia itu juga berubah. Tetapi kita bisa mengerucutkan bahwa di dalam setiap masa, di dalam setiap zaman, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, manusia itu tidak berubah dari segi potensi. Saya menyampaikan ada 4 potensi secara secara singkatnya ya. Dari dulu sampai sekarang manusia itu punya 4 potensi yang Allah sudah sampaikan di dalam ayat-ayatnya ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah semua manusia itu punya potensi untuk mensucikan sesuatu. Atau di dalam bahasa Arabnya adalah gorizatu tadayun. Kecenderungan untuk menyembah kepada sesuatu. Kita sudah familiar dengan hadis ini, bahwa tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan apakah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Tidak disebutkan ya, orang tuanya lah yang menjadikan mereka apa, Islam, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, kenapa? Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 172, ketika manusia itu belum lahir ke dunia, semua manusia itu dikumpulkan pada sebuah alam yang kalau kita harus mengingat, kita semua manusia tidak akan ingat gitu loh. Karena ini adalah peristiwa yang gaib. Tetapi sebagai seorang mukmin, Allah menyampaikan bahwa seorang mukmin itu harus yu'minuna bil ghaibi. Kan harus begitu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, salah satu ciri daripada keimanan itu adalah beriman kepada hal yang gaib. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah memberikan informasi bahwa dulu nih ya, pada suatu masa sebelum kita lahir ke dunia, kita itu dikumpulkan dan kemudian ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Apakah kalian mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Dan semua manusia, calon-calon manusia yang akan lahir ke dunia itu, mereka menjawab, iya, kami bersaksi. Nah, kenapa diminta untuk persaksian itu? Agar jangan sampai nanti mereka di akhirat, mereka berkata bahwa mereka tidak mengenal siapa Allah itu. Padahal sesungguhnya sebelum lahir ke dunia, mereka sudah diminta persaksiannya tentang hal itu. Nah, hanya kan kita bisa melihat, ketika mereka sudah lahir ke dunia, orang bisa memilih banyak cara, bisa memilih banyak jalan gitu loh. Ada yang memang tetap dalam keadaan Islam, sampai akhir hayatnya, alhamdulillah. Tapi ada yang juga menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi.
Apa yang membuat mereka memilih jalan selain Islam? Salah satunya adalah tergantung dari pola pengasuhan orang tuanya. Nah, kalau begitu tidak adil dong ya. Kalau yang mereka lahir dari keluarga Nasrani, dari keluarga Yahudi, ya, tidak seperti itu. Karena Allah telah mengkaruniakan alat lain yang membuat manusia itu bisa membedakan antara yang batil dengan yang hak. Bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Penakarnya, penimbangnya, itu juga Allah berikan. Karena Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya, yaitu manusia diberikan kemampuan akal untuk berpikir. Karena itulah kenapa di dalam surat Al-Alaq itu kan bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ tidak ada maf'ul bih. Di situ tidak disebutkan objeknya. Tapi di situ Allah mengumumkan tentang salah satu sifat dirinya bahwa dia adalah khaliqun. Artinya yang maha menciptakan. Dan tidak disebutkan apa yang diciptakan, artinya adalah bahwa semua yang ada di dunia ini, alam semesta, pokoknya semua, langit, bumi, planet, matahari, bulan, saking tidak bisa dihitungnya, Allah yang menciptakan. Jadi di dalam ayat pertama ini Allah memperkenalkan dirinya bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan, termasuk menciptakan manusia. Nah, di ayat berikutnya disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa Allah menciptakan insan. Insan itu apa? Insan itu adalah manusia, kita. Nah, perhatikan. Allah tidak menyebutkan makhluk-makhluk lainnya, tapi Allah menyebutkan manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya kedudukan yang lebih dibandingkan dengan makhluk lainnya. Punya kedudukan yang mulia, karena itu Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Sehingga kita, anak-anak kita, semua manusia lahir ke dunia ini sudah dalam bentuk yang terbaik yang Allah ciptakan. Nah, ini gorizah yang pertama. Jadi semua manusia itu sesungguhnya seharusnya mereka sampai pada satu kesadaran bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah saja. Nah, gorizah yang kedua adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Ada di dalam dalilnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa Allah menjadikan manusia itu dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Bagaimana bisa saling mengenal? Tentunya agar bisa saling mengenal, maka manusia itu harus perlu keterampilan-keterampilan sosial agar dia bisa diterima oleh orang lain, bisa membuat aman orang lain, bisa membuat nyaman orang lain. Nah, tetapi bagaimana cara berhubungan yang aman dan nyaman? Allah menurunkan aturan, menurunkan syariat yang terkait dengan masalah muamalah, agar hubungan antara manusia dengan manusia lain itu tidak diukur berdasarkan individu manusia. Karena manusia itu walaupun dikasih akal, dan akal itu punya kemampuan yang luar biasa, tetap yang namanya manusia itu punya keterbatasan, dan manusia juga punya syahwat. Sehingga dikhawatirkan ketika manusia itu membuat aturan untuk manusia sendiri, bukan dikhawatirkan, karena pasti terjadi, akan muncul konflik of interest. Jadi dia akan berpikir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, inilah yang gorizah yang kedua. Dalam bahasa Arabnya adalah gorizatu nau, atau kecenderungan untuk meneruskan keturunan. Tapi sebetulnya
meneruskan keturunan ini lebih luas kalau kita jabarkan, termasuk di sini kebutuhan untuk mencintai, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk berkasih sayang. Jadi sebetulnya manusia seharusnya mereka itu saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah yang disebut dengan gorizatul baqa atau kecenderungan untuk mempertahankan diri. Jadi manusia itu sebetulnya ingin pada dasarnya tuh eksis, diakui oleh orang lain. Para ummahat di sini bisa merasakan ya, bagaimana para ummahat di sini juga perlu untuk dihargai oleh orang lain, oleh pasangan kita. Apa yang kita rasakan ketika kita sudah membuat masakan untuk pasangan dan anak-anak kita, tapi ternyata tidak ada penghargaan sedikit pun untuk kita. Pasti di dalam diri kita tuh ada rasa kesal, rasa sedih gitu ya. Walaupun iya di dalam diri kita tuh kita ikhlas gitu loh. Tetapi kan Rasulullah juga memerintahkan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada makhluknya, maka itu tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga memang juga kita diperintahkan untuk menghargai orang lain, memberikan apresiasi orang lain. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kebutuhan setiap manusia. Dan salah satu wujud daripada perilaku ya mempertahankan diri itu adalah orang ingin tolabul ilmi, ingin belajar, punya rasa ingin tahu. Itu sebetulnya adalah wujud daripada gorizatu baqa. Hanya nanti kita bisa melihat bahwa tidak semua manusia, tidak semua orang ingin atau katakanlah mereka punya keinginan yang kuat dan tenaga yang kuat untuk tolabul ilmi. Rasa ingin tahunya saja yang dialihkan. Yang seharusnya rasa ingin tahu mereka itu digunakan untuk mempelajari sesuatu yang benar, digunakan untuk mengetahui atau mencari informasi yang tidak bermutu. Karena itulah kenapa infotainment itu laku. Ya, itu salah satunya adalah sebetulnya untuk memenuhi gorizatul baqa gitu loh. Tetapi bukan dengan cara yang benar. Tapi kita lihat, ketika orang-orang itu disitulah mereka sering menghabiskan waktunya, maka sulit untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikirnya. Karena hanya bagi kita para ummahat berhati-hatilah ya untuk memasukkan informasi, kita tuh harus pandai-pandai menyaring informasi apa yang masuk dalam otak kita. Termasuk kita harus hati-hati memberikan informasi kepada anak-anak kita. Karena informasi yang masuk dalam kepala kita dan anak-anak kita itulah yang akan mempengaruhi langkah-langkah atau pilihan-pilihan yang kita buat. Dan yang terakhir adalah hazatul uluhiyah atau yang disebut dengan kebutuhan jasmani. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah memerintahkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal dan thayyib ya dari apa yang telah Allah berikan di muka bumi ini. Jadi tidak hanya kepada orang-orang muslim, tapi juga kepada seluruh manusia, Allah memerintahkan untuk makan yang halal lagi baik. Masya Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah ya. Jadi kepada orang-orang yang kafir pun Allah menyediakan makanan yang halal dan thayyib. Apakah mereka beriman atau tidak, itu sebetulnya tidak penting buat Allah. Tetapi ketika kita makan yang halal dan thayyib, itu adalah kepentingan untuk diri manusia sendiri. Nah, jadi 4 inilah yang menjadi potensi pada diri manusia, sehingga ketika kita melihat bahwa manusia itu punya 4 potensi ini, maka sebetulnya kita itu udah dikasih kemudahan oleh Allah. Gorizatu tadayun atau iman itu sebetulnya sudah terinstal di dalam diri anak-anak kita. Tapi kenapa kok begitu sulitnya? Terkadang kita mengajak anak-anak kita sholat, melakukan amal soleh, ya. Nah, karena apa? Ya bisa jadi karena fitrah itu tidak terpelihara sejak dari awal, karena kesalahan, dan juga anak itu memang ujian buat kita, dan itu juga adalah ladang pahala untuk kita. Karena jika ketika anak itu lahir sudah enak semuanya, anak sudah pintar ngaji, sudah pintar sholat, maka di mana ladang perjuangan, ladang jihad bagi seorang ummahat, bagi seorang ibu? Karena itulah anak ketika lahir, mulai dari bayi yang dari tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, mereka sangat tergantung kepada orang tuanya, tapi mereka itu punya potensi. Mereka potensi tergantung dari kita, bagaimana menstimulasinya. Sehingga keliru. Ada pendapat dari psikolog barat yang mengatakan bahwa
anak itu ibarat kertas putih yang yang kosong saja. Padahal di dalam konsep Islam, anak itu sudah diberikan potensi yang Allah sudah siapkan, mereka seharusnya bisa untuk menjadi hamba Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, baik. Berikutnya adalah, nah ini empat potensi pada manusia. Silakan dilanjutkan, Bu Herlina. Nah, berikutnya adalah saya ingin membahas juga kita diberikan karunia yang luar biasa, yaitu otak. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit lagi ya tentang masalah goriza. Nah, gorizatun nau, gorizatun baqa, dan gorizatun tadayun itu adalah potensi yang harus dipenuhi. Nah, tapi tiga potensi ini, tiga kecenderungan ini sifatnya berbeda dengan kebutuhan jasmani atau haujatul udhiyah. Kalau kebutuhan jasmani itu tidak dipenuhi, maka akibat atau dampaknya pada manusia itu akan cepat terlihat. Manusia jadi kurang berat badannya, kelihatan lemah, kelihatan lesu, sehingga kita dengan sangat cepat memberikan respon dan cepat memperbaiki untuk memenuhi kebutuhan hajatul udhiyah, karena dampaknya itu cepat terlihat. Nah, tetapi kalau pemenuhan terhadap gorizatun nau, gorizatun tadayun, dan gorizatun baqa ini tidak cukup, nah biasanya dampaknya ini tidak cepat terlihat. Baru nanti akan kita lihat bahwa anak kita tidak terpenuhi ketika sudah ada masalah. Nah, karenanya orang tua itu perlu segera merespon. Orang tua itu selalu ikro, selalu melakukan observasi terhadap perkembangan anaknya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Apakah ada kekeliruan nggak pada anak-anak kita? Karena kalau terkait dengan gorizatun baqa, gorizatun tadayun, dan gorizatun gorizatun nau, dampaknya itu nanti pada saat anak dewasa. Contohnya misalnya, umahat semua tahu ya kisah Robin Williams, salah satu aktor yang dalam film-filmnya itu selalu memperlihatkan sebagai seorang yang ceria. Misalnya di dalam film Jumanji ya, itu kan selalu memperlihatkan wajah ceria dengan karakter yang ceria ya, dan dia bisa merubah wajah sedemikian rupa, senang, lucu gitu ya. Ternyata di balik semua penampilannya yang kelihatan bahagia, ternyata dia menyimpan kekosongan. Karena apa? Karena gorizatu tadayunnya tidak terpenuhi. Jiwanya kosong, dia tidak tahu. Semua manusia itu pasti akan sampai pada satu titik pertanyaan yang dia membutuhkan jawaban, yaitu apa? Terkait dengan dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup, dan kemana saya ini setelah kehidupan. Tiga pertanyaan ini, kalau Islam menjawab itu dengan memuaskan akal. Karena apa? Karena informasinya semua sudah ada dalam Al-Quran. Dari mana manusia berasal, untuk apa tujuan hidup, dan akan kemana setelah manusia ini hidup di dunia, itu semua tergambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana peristiwa, bagaimana kehidupan di surga, bagaimana kehidupan di neraka, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, itu semua digambarkan di dalam Al-Quran. Dan itu adalah hal yang gaib. Tapi Allah menyampaikan kepada kita, membuat kita tuh jadi tahu, sudah dikasih warning dulu, begini nih, kalau kamu tidak ikut aturan Allah, ya terserah, tetapi resikonya adalah ini. Itu sudah dijelaskan oleh Allah. Dan semua itu bersumber dari sumber yang qat'i, sumber yang sumber yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karenanya Allah menyampaikan sejak dari surat Al-Baqarah itu, dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Artinya apa? Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu tidak boleh kita ragukan. Itu sesuatu kebenaran yang pasti 100%.